Halo sobat, bagaimana kehidupan kalian? Apakah hari ini ada yang spesial? Kali ini kita akan membahas alur cerita film India, tapi bukan sembarang India. Menceritakan tentang sebuah keluarga miskin di mana seorang abang bernama Ryan harus merawat dan menjaga ketiga adiknya sendirian. Sampai suatu ketika adik perempuannya diculik dan diperkosa oleh para gangster jalanan, hingga membuat Ryan mengamuk sekaligus membrutal. Dan inilah Ryan. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang hidup serba kekurangan, di mana keluarga tersebut terdiri dari 3 anak laki-laki dan 1 bayi perempuan yang baru lahir. Ryan adalah anak pertama. Ia memiliki seorang adik laki-laki bernama Mutu dan Madikam, sedangkan adik perempuan mereka yang baru lahir bernama Durga. Hingga suatu hari orang tua mereka hendak pergi ke kota, Ryan diperintahkan untuk menjaga adik-adiknya sampai orang tua mereka kembali. Akan tetapi entah kenapa, sudah berhari-hari orang tua mereka tak kunjung pulang. Ryan pun bergegas ke rumah pendeta untuk mencari bantuan. Namun siapa sangka, ternyata si pendeta memiliki niat jahat, yaitu ingin menjual adik perempuan Ryan. Ryan yang mendengar hal itu lantas berusaha mencoba melindungi adik-adiknya. Bahkan Ryan nekat menebasi pendeta dengan parang hingga maut secara mengenaskan. Lalu Ryan berniat membawa adik-adiknya pergi ke kota lain untuk memulai kehidupan yang baru dengan cara menyelinap ke sebuah mobil truk yang sedang lewat. Singkat cerita, pemilik truk yang bernama Sekar terkejut melihat ada anak-anak di dalam truk miliknya. Ryan yang merasa adik-adiknya dalam bahaya mengancam Sekar dengan parang. Sekar pun bertanya kemana tujuan mereka. Namun Ryan justru malah meminta pekerjaan. Karena kasihan, Sekar pun memberikan sebuah pekerjaan, bahkan mengizinkan Ryan dan adik-adiknya untuk tinggal sementara di dalam truk sampai menemukan tempat tinggal yang layak. Bertahun-tahun berlalu, kini terlihat Sekar yang sudah tampak tua. Dirinya dihampiri oleh sekelompok preman dengan maksud ingin membeli sebuah kedai makan, yang ternyata kedai tersebut milik Ryan. Kita akan diperlihatkan Madikam yang sudah dewasa dan telah menjadi mahasiswa, sedangkan Mutu adalah seorang pemabuk. Kini Ryan dan adik-adiknya tinggal bersama di sebuah rumah yang sederhana. Walau begitu, dengan kerja keras Ryan berhasil merawat dan menyekolahkan adiknya hingga jenjang perkuliahan. Keesokan harinya Sekar menghampiri Ryan. Ia menceritakan tentang kejadian kemarin di mana Mutu kembali membuat onar karena menyerang salah satu anak buah gangster hingga masuk rumah sakit. Di wilayah tempat Ryan tinggal terdapat 2 kelompok gangster yang sering berselisih dan saling bersaing di dunia bisnis. Diketahui salah satu bos gangster yang bernama Setu memiliki dendam terhadap kelompok Durai karena telah membunuh ayahnya. Namun Setu tak bisa membalasnya, sebab kini mereka terikat kontrak perjanjian damai. Beberapa waktu kemudian Ryan mendatangi Durai untuk meminta maaf atas masalah yang dibuat oleh Mutu kepada kelompok Durai. Akan tetapi Durai tak mempermasalahkan hal itu dan malah mengajak Ryan untuk bergabung. Namun Ryan selalu menolak sebab tak ingin adik-adiknya dalam bahaya. Di sisi lain terlihat seorang polisi bernama Pasar Gunam sedang mengulik informasi tentang para gangster yang berada di Chennai. Lalu ketika Ryan dan Sekar hendak menjemput Mutu yang kini berada di kantor polisi, salah satu anak buah Durai yang masih magang secara sengaja menyenggol Ryan. Untungnya Durai datang dan memperingatkan untuk jangan macam-macam
dengan Ryan. Dari sinilah kita akan dibuat penasaran tentang siapa sosok Ryan yang sebenarnya. Karena setingkat bos gangster saja dibuat segan loh. Sesampainya di kantor polisi, Ryan pun meminta maaf karena ulah adiknya yang merepotkan. Bahkan ia sangat marah kepada Muthu. Walau begitu, dibalik sifat yang keras, sebenarnya Ryan sangat menyayangi adik-adiknya. Karena semenjak orang tua mereka tak kunjung pulang, Ryan lah yang harus melindungi dan merawat ketiga saudaranya. Bahkan Ryan dan Scar sampai mencarikan pria untuk dinikahkan dengan Durga. Singkat cerita, di kampus, Madikam yang sedang mempersiapkan kampanye pencalonan ketua BEM, tiba-tiba saja ia diseret ke dalam mobil polisi dan diancam untuk mengundurkan diri saja. Karena ternyata saingan Madikam adalah seorang anak menteri. Tak terima, Madikam pun mengadu kepada Ryan dan berharap kakaknya dapat membantunya. Mendengar itu, Muthu yang temperamen pun setuju dan akan memberikan pelajaran kepada si anak menteri. Namun berbeda dengan Ryan yang justru menyuruh Madikam untuk mengundurkan diri saja. Sebab lawan mereka adalah anak pejabat yang memiliki kekuasaan dan dapat menggunakan hukum untuk menindas rakyat miskin seperti mereka. Dengan berat hati, Madikam mengundurkan diri dan merelakan lawannya menang dengan mudah. Singkat waktu, Pagunam dan anak buahnya merencanakan balas dendam kepada para gangster. Karena ternyata dahulu ayahnya merupakan seorang polisi yang dibakar hidup-hidup oleh komplotan gangster ketika sedang bertugas. Di malam hari, Setu tiba-tiba diserang oleh sekelompok preman hingga terjadilah pertarungan yang cukup menegangkan. Untungnya Setu berhasil selamat. Sementara di sisi lain, dalang di balik insiden tersebut adalah Pagunam yang ingin mengadu domba Setu dengan Durai. Sebab Setu pasti akan berpikir bahwa Durai lah yang menyerangnya. Keesokan harinya, terlihat Ryan sedang berbincang mengenai pertunangan Durga. Karena tradisi di sana di mana seorang wanita lah yang melamar laki-laki mengharuskan Ryan untuk memberikan sebuah mahar. Meskipun keuangannya sedang sulit, Ryan tetap menyanggupinya, bahkan rela kedai miliknya diberikan kepada Durai dan suaminya. Lalu Muthu dan Madikam pun menghampiri Ryan karena tak terima kedainya diserahkan begitu saja. Sebab kedai tersebut adalah usaha yang dirintis Ryan dengan kerja keras dan merupakan mata pencarian mereka satu-satunya. Namun Ryan tidak peduli dan berkata mereka tetap bisa bertahan hidup seperti dahulu ketika baru tiba di kota ini. Keesokan harinya, Muthu yang masih kesal tiba-tiba dihampiri oleh bapak-bapak yang merupakan ayah dari pacarnya yang bernama Mega. Ayah Mega tak terima anaknya berpacaran dengan Muthu karena merupakan seorang pengangguran dan pemabuk. Setelahnya, Muthu pun pergi ke bar untuk minum. Di sisi lain, bawahannya Pagunam melapor bahwa dirinya melihat anak buah Setu yang tampak buru-buru dan membawa senjata. Lantas Pagunam menyuruhnya untuk mengikuti mereka secara diam-diam. Di dalam bar, Muthu yang lagi minum tiba-tiba saja dihampiri Mega dan langsung menampar Muthu karena telah menghajar ayahnya. Setelah Mega pergi, terdapat beberapa pria yang sedang tertawa. Karena Muthu yang lagi mabuk merasa sedang ditertawakan. Muthu pun menghampirinya dan langsung menghajar gerombolan pria tersebut. Secara tidak terduga, anak buah Setu datang dan langsung ikut meramaikan pergelutan. Karena faktanya orang yang sedang menertawakan Muthu adalah anak Durai. Dan kebetulan Setu sedang ingin balas dendam kepada Durai dengan cara menghabisi anaknya. Kembali ke pertarungan, Muthu yang beringas menghabisi semua orang dengan ganas. Alhasil semua tewas. Di waktu yang sama, Durga yang khawatir mengenai Muthu yang tak kunjung pulang, dengan terpaksa Ryan dan Madikam pergi mencarinya sembari hujan-hujanan.
Singkat waktu, Pak Gunam yang baru tiba di bar terkejut melihat mayat yang berserakan. Lalu ketika hendak pulang, ia melihat seorang pria pingsan yang dimana itu adalah Mutu. Pak Gunam menyuruh bawahannya untuk mengambil gambar pria tersebut karena ia pikir Mutu adalah anak buah Setu. Beberapa jam kemudian, Ryan pun mendapat kabar dari Durga bahwa Mutu telah ketemu. Melihat kondisi Mutu yang penuh luka, Ryan pun sangat marah dan ingin menghajarnya. Namun beruntung Durga berhasil menahan amarah kakaknya. Durga pun mendapat telepon dari Sekar yang mengabarkan tentang seseorang telah membunuh anak Durai. Mendengar itu sontak mereka semua terkejut. Tak lama kemudian Ryan mendapat telepon dari Durai yang memintanya menyerahkan Mutu. Singkat cerita, Durai yang sedang menunggu kedatangan Ryan mendadak listrik di rumahnya padam. Tiba-tiba muncullah Ryan dan kedua adiknya yang langsung membantai habis anak buah Durai. Melihat anak buahnya rata, Durai memohon untuk memaafkannya. Namun karena merasa masa depan adik-adiknya bakal terancam, Ryan tanpa belas kasih membunuh Durai. Setelah membunuh Durai, Ryan beserta kedua adiknya mencoba untuk melakukan aktivitas normal seperti biasanya. Selain itu, Setu yang tampak terkejut dengan kematian Durai meminta anak buahnya mencari pelaku pembunuh yang sebenarnya. Ditambah lagi rumor yang membunuh Durai adalah kelompok dirinya, yaitu Setu. Namun hal itu ia manfaatkan untuk mengambil alih bisnis Durai. Ketika Ryan tengah bersiap membuka kedai, tiba-tiba ia mendapat telepon dari Setu yang memintanya untuk bertemu. Tanpa basa-basi, Setu mengajaknya bergabung karena ia tahu bahwa Ryanlah orang yang membunuh Durai. Namun Ryan terus menyangkal bahwa dirinya bukanlah pembunuh. Ryan juga mengatakan kalaupun dirinya membunuh Durai, tidak butuh waktu lama baginya untuk membunuh Setu. Hanya karena ditatap Ryan, Setu mengaku tubuhnya tiba-tiba mematung. Lalu Ryan bercerita kepada Sekar bahwa dirinya ingin sekali pergi dari kota ini karena Setu sudah mengetahui bahwa dirinya lah yang membunuh Durai. Namun Sekar memperingatkan bahwa pernikahan Durga sebentar lagi akan digelar. Hingga suatu ketika Ryan yang hendak pulang terlihat sedang diawasi oleh anak buah Setu yang ingin membunuh Ryan. Namun itu adalah kesalahan besar karena Ryan yang sudah menyadarinya langsung membantai habis anak buah Setu dengan brutal. Halo. Sehabis pertarungan, Ryan bergegas mendatangi Sekar untuk bercerita tentang penyerangan terhadap dirinya. Karena merasa keluarganya dalam bahaya, Ryan pun membulatkan tekad akan membunuh Setu sendirian. Beberapa hari kemudian, Mega memberitahu Mutu bahwa dirinya telah hamil. Mendengar itu, ia terkejut dan berjanji akan bertanggung jawab. Mutu pun bergegas ke sana kemari untuk mencari pekerjaan, namun sayang selalu ditolak. Ketika sebelum hari pernikahan, di malam harinya Ryan meminta Sekar untuk menjaga Durga. Karena malam ini dirinya akan melakukan pembunuhan. Ryan pun bergegas masuk ke dalam rumah istri keduanya Setu. Namun alangkah terkejutnya ia justru melihat Durga yang sedang disekap. Tak lama kemudian datanglah beberapa anak buah Setu dan terjadilah pertarungan. Sayangnya ketika Durga hendak melarikan diri, Durga berhasil tertangkap dan dibawa pergi.
Tanpa diduga, Mutu dan Madikam datang. Dikira ingin membantu, justru malah menikam kakaknya sendiri. Loh, Madikam yang terkejut melihat Mutu menusuk kakaknya, ia pun melarikan diri. Karena ternyata Mutu dan Madikam telah menjadi anak buah Setu. Meski telah ditikam, Ryan masih dapat membunuh para kroco Setu. Walau pada akhirnya ia pun harus tumbang. Beruntung Durga yang berhasil melarikan diri segera membawa kakaknya pergi ke rumah sakit. என்ன பண்ணுங்க தெரியாது நாளைக்கு எப்படியாதே இருக்கிறேன் இங்க வச்சு என்னால காப்பாத்த முடியுமான்னு தெரியல. Di sisi lain, Mutu dan Madikam menemui Setu dan mengatakan jika orang yang Setu perintahkan untuk bunuh adalah kakaknya. Setu yang mendengarnya pura-pura terkejut dan tak tahu jika Ryan adalah kakak mereka. Setu menyuruh Mutu dan Madikam untuk pulang karena esok adalah pernikahan adiknya. Di rumah, Madikam pun bertanya kenapa Mutu rela menusuk kakaknya. Namun Mutu juga tak tahu sebab sebelumnya ketika dirinya sedang kesulitan mencari pekerjaan, Setu satu-satunya yang mau menerimanya. Bahkan Mutu diperlakukan seperti anak sendiri. Berbeda ketika di rumah, Mutu selalu saja dimarahi oleh Ryan. Sejak saat itu, ia berjanji setia kepada Setu, bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi bosnya. Tanpa sadar percakapan mereka didengar oleh Sekar, dan bergegas memberitahu Durga hingga membuatnya shock berat. Di pagi harinya, Madikam dan Mutu panik karena Durga telah menghilang yang akibatnya pesta pernikahannya batal. Lalu Mutu dan Madikam menemui Sekar untuk memberitahu Durga dan kakaknya menghilang. Sekar yang sudah tahu kebenarannya lantas berkata, "Bukankah kalian yang telah menikam Ryan?" Mendengar itu Mutu dan Madikam pun ketakutan setengah mampus. Hingga pada malam harinya Madikam berniat menemui Ryan untuk meminta maaf. Sementara di tempat lain Ryan yang masih lumpuh sementara akibat insiden penikaman tiba-tiba didatangi anak buah Setu yang berencana membunuhnya. Dengan sekuat tenaga Sekar dan Durga mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Ryan. Setelah berhasil membunuh anak buah Setu, Ryan meminta Sekar untuk menggantung mayatnya di pasar. Sampai-sampai Madikam dan Mutu yang melihatnya dibuat keringat dingin. Lalu Durga membawa Ryan untuk dirawat di sebuah gedung kosong agar Setu tak dapat menemukan mereka. Ryan yang melihat Durga sedih dibuat sangat marah dan bertekad menghabisi siapapun yang menyakiti adiknya. Karena kasihan melihat Ryan dan Durga, dokter klinik pun mendatangkan seorang dokter terapis untuk membantu Ryan agar dapat berjalan kembali. Di suatu malam, Sekar bertanya kepada Ryan, apakah ingin berbicara terlebih dahulu dengan Madikam? Ryan sih nggak masalah. Namun untuk Durga, ia tidak akan pernah memaafkan mereka sedikit pun. Singkat waktu, Sekar pun mendatangi Setu. Ia mengatakan kedatangannya adalah untuk membawa orang yang bernama Guru. Lalu Sekar pun memberikan ponselnya yang dimana Ryan telah menyandera istri kedua Setu dan akan melepaskannya jika Setu memberikan Guru kepadanya. Karena ternyata Guru telah memperkosa Durga. Mengetahui hal itu, Setu pun marah sejadi-jadinya dan menyuruh Guru untuk membawa istrinya kembali walau harus mati. Keesokan harinya Guru dan anak buahnya mendatangi tempat yang sudah ditentukan. Terlihat sebuah mobil yang dimana terdapat istri Setu di dalamnya. Ketika Guru ingin menyelamatkan istri bosnya, justru Guru malah ikut tertangkap dan dibawa pergi oleh Ryan. Setu yang mendengarnya pun kembali tantrum, namun tak lama kemudian ia mendapat telepon bahwa istrinya telah dilepaskan oleh Ryan. Di tempat lain terlihat Guru yang sedang disekap. Ryan pun memperbolehkan Durga untuk menyiksa Guru bahkan membunuhnya. என்ன பாருடா
Di waktu yang sama, Madika membawa kabar kepada Sekar bahwa ia ingin bertemu Ryan untuk meminta maaf. Sekar pun janjian dengan Madika untuk bertemu di rumahnya. Tanpa sadar, percakapan mereka didengar oleh Setu. Sekar pun bergegas menemui Durga untuk mengatakan jika ia akan menjemput Madika karena ingin meminta maaf. Ketika sampai di lokasi perjanjian, Sekar justru bertemu dengan Setu dan anak buahnya yang langsung menghabisinya. Serta yang lebih gilanya lagi, mayat Sekar digantung di tengah pasar sebagai aksi balas dendam. Durga pun menceritakan jika semalam Sekar sedang dalam perjalanan ingin menjemput Madika. Dan secara tiba-tiba polisi menghampiri Ryan serta membawanya pergi menemui Pak Gunam. Sargunam ingin membuat perjanjian damai antara Setu dan Ryan. Tanpa pikir panjang, Ryan menyetujuinya, namun hal itu sebenarnya rencana lain dari Pak Gunam yang ingin membunuh para gangster di kota Chennai. Hingga pada akhirnya terjadilah pertemuan antara kelompok gangster dengan Ryan yang terlihat datang sendirian tanpa gentar sedikit pun. Madikam dan Mutu pun bergegas meminta maaf. Mutu juga mengaku kini ia memiliki seorang anak. Lalu atas perdamaian tersebut, Setu pun membuat perayaan besar untuk merayakannya, di mana sudah pasti bukan film India jika tidak ada scene tarian dan nyanyian bersama. Akan tetapi di tengah kebagian perayaan tersebut, Durga mendatangi Madikam dan langsung menikamnya berkali-kali. Melihat hal itu semua orang terkejut, begitu juga Setu dan Mutu. Ryan pun menyuruh Durga untuk pergi, sementara dirinya akan membantai habis semua anak buah Setu. Pada akhirnya Ryan pun berhadapan face to face dengan Setu dan Mutu hingga terjadilah pertarungan yang sangat epik. Ketika Ryan berhasil melumpuhkan Setu, ia bergegas membakarnya hidup-hidup. Setelahnya Ryan pun terpaksa membunuh Mutu tanpa melihat wajah adiknya. Ternyata saat Ryan hendak pulang, Pak Guna memberikan kesepakatan lain, yaitu membunuh Setu dengan imbalan uang dan identitas baru. Karena menurut Pak Guna, lambat laun Setu pasti akan membunuh Ryan dan adiknya. Serta acara perdamaian itu hanyalah rencana awal untuk Ryan dapat mendekati Setu dengan mudah. Di akhir film terlihat Ryan yang tengah bersiap pindah ke kota lain. Di sisi lain, Pak Gunam juga sudah menunggu Ryan untuk memberikannya uang kesepakatan. Namun pada faktanya, Pak Gunam ingin menjebak Ryan dan membunuhnya karena ingin menghilangkan jejak. Namun Ryan yang sudah hafal akal-akal busuk polisi memutuskan untuk pergi saja tanpa memperdulikan uang yang sudah dijanjikan. Dan film pun berakhir. Pelajaran yang dapat kita petik dari film ini adalah sayangilah keluarga kalian dan jangan membiarkan orang luar merusak hubungan keluarga kalian.